kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Apa yang engkau pikirkan hari ini? Saudara, mari kita pikirkan firman Tuhan. Dan kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan sukacita, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang engkau sudah nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Amat terlebih di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, engkau sudah menjaga, menyertai dan memberkati sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Semua karena Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, kami tidak ada lagi di hari ini. Dan karena itu, kalau kami masih ada, kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau mendahulukan Tuhan dalam segala hal, termasuk hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami. Kami mohonkan berkat Tuhan atas pekerjaan kami hari ini. Dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dari firman-Mu, kami dengar dari apa yang disampaikan, kiranya itu menjadi kekuatan dan menjadi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul peringatan supaya jangan murtad. Saudara, jangan murtad ya, seperti penyanyi idol Indonesia Idol ya saudara ya. Setelah sekian tahun ya murtad dari agama yang lama, ya sekarang balik lagi saudara ya. Haleluya. Nah saudara, Alkitab mengingatkan kita tentang hal itu, jangan murtad ya. Ayat 11, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah di ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Nah saudara, kedisiplinan dalam diri seseorang akan membuahkan penguasaan diri. Dan orang yang menguasai dirinya, Alkitab katakan melebihi orang yang merebut kota. Itu saudara bisa lihat di Amsal 16 ayat 32. Oleh karena itu firman Tuhan menasihati saudara dan saya di dalam Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seseorang yang punya kedisiplinan rohani tidak akan pernah berhenti untuk yang namanya belajar. Amin.
ia akan belajar dari proses hidup yang dijalaninya, belajar dari pengalaman hidup orang lain, rela untuk ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan sehingga menyadari akan kekurangan atau kelemahannya dan segera berbenah. Dapat memiliki kedisiplinan rohani bukanlah mimpi atau mujizat, tapi perlu suatu upaya untuk mewujudkan melalui proses ketekunan dan kerja keras dari pihak kita. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita dalam hal pribadi yang memiliki kedisiplinan tinggi. Apapun yang menjadi kehendak dan perintah Bapa, dikerjakannya dengan penuh ketaatan. Sebagaimana Kristus taat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, seharusnya kita pun mengikuti jejaknya. Kita tidak perlu berdebat akan hal ini, saudara, karena firman Tuhan tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk dilakukan. Amin. Bukan bergantung pada banyak sedikitnya ayat-ayat yang kita hafalkan atau teori teologi yang kita pelajari, tetapi seberapa karib kita dengan Tuhan dan meluangkan waktu dalam hadiratnya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan melakukan firman-Nya. Bukan hanya sebagai pendengar atau pembaca saja, tetapi jika harus kita lakukan itu, ya saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, kalau hanya menjadi pendengar, kita dikatakan, coba kita lihat di Yakobus pasal 1. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Yakobus pasal 1 pada ayatnya yang ke-22. Dikatakan begini saudara. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita hanya menjadi pendengar dan bukan menjadi pelaku, maka kita menipu diri kita sendiri. Ya kan? Nah, orang Kristen yang hidupnya sembrono dan tidak punya kedisiplinan adalah bukti bahwa ia belum dewasa rohani atau masih kanak-kanak rohani. Sebab orang yang dewasa rohani pasti akan meninggalkan sifat kanak-kanaknya itu. Serupa dengan Kristus, ya kan? Berarti tumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa rohani. Punya panca indera terlatih, tidak lagi berkompromi dengan dosa, serta menggunakan karunia dan talenta yang dimilikinya untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk disiplin dalam soal ini. Ya, kita menjadi dewasa, menjadi dewasa itu karena memiliki kedisiplinan rohani. Saya katakan tadi bahwa disiplin, mempunyai kedisiplinan rohani bukanlah mimpi ataupun mujizat. Tetapi perlu suatu upaya dari kita untuk mewujudkan melalui proses ketekunan dari kita. Karena itu saudaraku yang kekasih,
Saya berharap kita bukan hanya menjadi pendengar atau pembaca firman Tuhan yang setia, tapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Amin. Jika tidak demikian, Alkitab bilang apa? Kita menipu diri kita sendiri. Mari kita semakin hari semakin mencintai firman Tuhan, tapi juga kita semakin cakap melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami diingatkan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, pembaca firman Tuhan, kami akan terapkan itu dalam hidup kami. Kiranya Engkau memampukan kami, Roh Kudus menolong kami, dan kiranya kami dapat memiliki kedisiplinan rohani. Kami mau mendisiplinkan rohani kami. Setiap pagi kami bangun, kami mendengarkan firman Tuhan melalui sahabat Galilea. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Tuhan menolong, menyertai sepanjang hari ini dalam tugas kerja mereka semua. Semuanya diberkati. Tidak ada yang ketinggalan. Semuanya mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada